Selamat siang dan selamat datang di Kuliah Kampung Kewirausahaan dan Inovasi 2020 dengan tema kesaling terkaitan stakeholders dalam kewirausahaan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Universitas Surabaya di Gedung Kedokteran lantai 6. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran keluarga besar Selamat Pagi Indonesia, selamat datang di Universitas Surabaya. Dan sebelumnya kami juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Rerum Naturalium Maria Goreti Mariani Purwanto selaku Wakil Rektor 1 Universitas Surabaya. Kami ucapkan juga selamat siang dan selamat datang kepada Profesor Sujoko Efrin selaku Direktur Manajemen Inovasi. Dan juga kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Agus Setiadi selaku Direktur dari Transformation Center dan Yayasan Selamat Pagi Indonesia. Selamat datang Pak. Kami ucapkan juga selamat siang dan selamat datang kepada moderator kita pada siang hari ini, kepada Bapak Ida Bagus Made Artadana. Selamat siang Pak Arta. Dan juga kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada siswa dan siswi dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dan juga yang paling penting, selamat siang dan selamat datang kepada seluruh mahasiswa kewirausahaan 2020. Mana suaranya teman-teman? Kurang semangat, sudah makan siang. Mana suaranya teman-teman? Oke, kita nggak boleh kalah semangat dengan teman-teman Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kita harus lebih semangat ya teman-teman, setuju? Betul sekali, setuju dong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darwi Saputra. Dan saya Sania Hartono. Kami berdua akan menemani teman-teman semua hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, ada sedikit pengumuman teman-teman, mohon dapat disimak baik-baik. Terkait pembagian kelompok kewirausahaan dan inovasi. Terkait pembagian kelompok kewirausahaan dan inovasi, teman-teman bisa mengecek di Ubaya Learning Space atau ULS. Di situ sudah ada pembagiannya. Nanti untuk detailnya, Sania. Dan bagi teman-teman yang namanya mungkin belum tercantum atau kedobelan, teman-teman bisa segera melapor ke Ibu Oli di MKU maksimal besok sore jam 3. Oke teman-teman, jadi dipastikan sekali lagi nanti dicek apakah nama teman-teman sudah terdaftar atau yang kedobelan bisa segera melapor ke gedung MKU. Dan juga teman-teman, pengumuman selanjutnya terkait pembagian sertifikat dan presensi nanti bisa dilakukan setelah sesi acara. Jadi teman-teman semua di sini mohon kesediaannya untuk mengikut di acara ini hingga acara selesai. Oke Sania, selanjutnya kita mau ngapain? Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita nih, supaya jiwa nasional kita itu semakin meningkat ya, ya. Setuju, dan supaya kita semua di sini lebih semangat pada siang hari ini seperti semangat dari teman-teman SPI, langsung saja kita mohon kesediaan teman-teman semua dan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh dirijen oleh Kak Onin.
lagu Indonesia Raya, selanjutnya kita akan menikmati sebuah performance dari teman-teman RGC atau Komunitas Rakyat Jalanan. Jadi sebelum kita mulai sesi pada siang hari ini, kita cukup rileks terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman semua yang tadi yang telah mengikuti kelas pagi hari, bisa sedikit santai terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman dari RGC sudah ready. Dan oleh sebab itu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Komunitas Rakyat Jalanan.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk RGC. Wah, luar biasa sekali ya penampilan dari teman-teman kita dari komunitas rakyat jalanan yang mengangkat salah satu alat musik tradisional yaitu angklung. Cek. Benar sekali ya teman-teman, dan juga pemilihan band kita yang sajikan pada siang hari ini juga mengandung banyak sekali makna bahwa alat musik tradisional itu juga bisa digunakan untuk menyajikan performa yang luar biasa, performa yang milenial dan juga kekinian. Namanya juga manajemen inovasi. Di sini kita berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru. Dan juga teman-teman semua tahu nggak sih bahwa apa tujuan dari kita mengadakan kuliah tamu pada siang hari ini? Jadi kita di sini tuh ingin memberikan teman-teman khususnya mahasiswa KI gambaran terkait bagaimana sih cara membangun bisnis yang baik yang dimana terinspirasi dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Walaupun mereka di sini memiliki beberapa keterbatasan, namun keterbatasan itu bukan menjadi sebuah kelemahan tapi menjadi sebuah kekuatan. Dan juga semoga harapan kami semua ketika teman-teman semua selesai mengikuti acara kuliah tamu ini bisa memberikan wawasan dan motivasi lebih dalam menjalankan produk kewirausahaan teman-teman. Selanjutnya, Sania, ada apa? Ya, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan diberikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Surabaya untuk Ibu Maria Goretti. Kami persilakan. Ya, terima kasih banyak waktunya untuk adik-adik MC. Selamat pagi Ubaya. Berapa persen itu Pak Sujoko? Saya ulangi ya. Selamat pagi Ubaya. Oke, terima kasih sudah meningkat. Nanti kalau Pak Agus dari Transformer Center dan Selamat Pagi Indonesia datang harus sampai 110%. Ya, senang sekali, bangga juga saya membuka acara ini. Dua kalinya ya, saya kedua kalinya kuliah umum dari sekian banyak kuliah umum yang memang diprogramkan untuk mahasiswa Ubaya di beberapa mata kuliah. Jadi pesertanya cukup banyak. Sebelumnya saya sapa juga Pak Agus, selamat datang ke Ubaya. Saya kurang tahu keberapa kalinya Bapak datang, tapi semoga akan makin sering nanti ke depan. Selain adik-adik sekalian, selamat pagi, kita harus selalu merasa pagi Kak dalam acara ini ya. Selamat pagi juga tentu Pak Sujoko Efrin, Profesor Sujoko Efrin, Profesor baru Ubaya Pak, koleksi baru dari Ubaya yang kami banggakan sebagai direktur dari, pakai bahasa trivialnya langsung ya, direktur dari, wah mana slide-nya udah hilang, boleh kembali ke slide awal? Oh ada ya, jadi Profesor Sujoko Efrin selaku direktur dari UIH. Ada yang tahu apa kepanjangan UIH? Para mahasiswa Ubaya? U-nya apa? I-nya apa? Innov Action hanya Hub ya. Jadi Ubaya Innov Action Hub yang diresmikan tanggal berapa, Prof Sujoko? Tanggal 1 Februari kemarin, sekaligus kita mengenang ya, maksudnya ini Ubaya melaunching UIH. Pak Agus pasti sudah dapat cerita ya, sebagai bentuk komitmen Ubaya juga terhadap inovasi yang ingin ditanamkan kepada seluruh sivitas termasuk mahasiswa. Kemudian ada Bapak Ibu dosen juga, Bu Diani, terima kasih sudah datang. Ada Pak Rudi juga, Pak Arta selaku moderator Pak nanti ya, selamat bertugas nanti adik-adik mahasiswa sebagai panitia. Kemudian tidak lupa saya juga menyapa, kalau masih ada tadi mas-mas dari RGC yang sudah memberikan performance dengan sangat menarik, terima kasih. Dan tentu tidak lupa adik-adik semuanya dari Selamat Pagi Indonesia ya, Pak Agus selamat datang di Ubaya. Senang sekali bisa berkenalan dan kita juga ingin belajar nanti dari adik-adik sekalian.
Jadi sekali lagi kuliah tamu ini dari kita untuk kita semua yang diadakan secara rutin setiap semester ya Pak Sujoko, di mana Ubaya itu sadar bahwa kita ketika membangun suatu value dalam kewirausahaan, dalam inovasi itu nggak mungkin kita sendiri. Jadi Ubaya merasa tidak cukup hanya Bapak Ibu dosen yang memberikan pengetahuan, yang sharing pengalaman, tapi kita tahu pasti banyak pihak lain yang perlu kita libatkan, yang kita akan saling menggali, saling belajar, dan saling memperkaya. Harapannya demikian. Kita juga ingin selalu menanamkan dan mengingatkan bahwa pada dasarnya yang namanya kewirausahaan, yang namanya entrepreneurship itu adalah suatu komitmen di mana kita itu tidak berhenti berinovasi, di mana kita itu selalu restless untuk terus berpikir habis ini apalagi, kalau ada kekurangan A harus dibagaimanakan. Kalau sudah sampai level 1, level 2-nya bagaimana? Kalau sudah cakupannya sekian, maka memperbesarnya bagaimana? Kalau manfaatnya sampai di situ, maka diperbesarnya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya bahwa kewirausahaan tidak kita pandang semata-mata hanya kita jualan produk dapat profit sebesar-besarnya, bukan, tetapi ada banyak value di situ, ada banyak elemen. Dan hari ini saya lihat temanya adalah kesaling terkaitan stakeholders dalam kewirausahaan. Bayangan saya nanti Pak Agus dan semuanya di sini juga akan saling berbagi bahwa sekali lagi kita tidak mungkin sendirian. Era sekarang adalah era industri 4.0, era kolaborasi. Jadi kita akan sukses kalau semakin banyak pihak itu kita libatkan dan kita belajar dari mereka. Kemudian kita nanti akan tahu kiat-kiatnya bagaimana supaya suatu proyek itu bisa berhasil, bagaimana peran masing-masing stakeholder, bagaimana kita tidak mungkin cuma fokus pada kepentingan masing-masing, tetapi juga harus saling merespek dan peka terhadap peran dan kepentingan elemen-elemen lain yang bekerja sama dalam suatu proyek. Mungkin itu supaya saya tidak kasih kuliah Pak, jadinya panjang-panjang. Pak Agus, saya serahkan kembali ke moderator, nanti sebelum waktu mungkin ke moderator, ke MC, sebelum nanti moderator dan Pak Agus sebagai speaker utama hari ini akan membagi ilmunya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya, sekali lagi selamat pagi. Karena sebentar lagi akan ada penyerahan souvenir, dan kami undang juga untuk Bapak Agus dan juga moderator untuk berada di atas panggung, dan juga kepada teman-teman dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia kami diundang untuk berada di atas panggung juga. Sekali lagi dari teman-teman STI bisa maju juga. Oke, penyerahan pelakan yang pertama akan diberikan oleh Ibu Maria kepada Bapak Agus Setiadi. Bisa berikan tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Agus. Selanjutnya penyerahan akan diberikan Ibu Maria kepada teman-teman siswa dan siswi Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang akan memberikan inspirasi kepada kita semua pada siang hari ini. Selanjutnya bisa tetap di atas panggung, kita akan melakukan foto bersama dengan Ibu Wakil Rektor. Mungkin Prof. Sujoko bisa maju Pak. Pak Arta, Pak Rudi, Bu Diani, silakan maju ke atas panggung.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke inti acara kita pada siang hari ini. Inti acara kita pada siang hari ini kita mulai dengan sesi pertama dengan tema kesaling keterkaitan stakeholder dalam dalam kewirausahaan yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada siang hari ini yaitu Bapak Ida Bagus Made Artadana. Kepada Pak Arta, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Kurang, Pak. Itu tuh kayak apa? Teman-teman dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ayo, selamat pagi semuanya. Wah, ini seperti kata tadi Bu Maria, ini sudah 100 mudah-mudahan nanti habis ini 100 beneran gitu kan. Oke, saya sangat berbahagia sekali hari ini diberikan kesempatan untuk memandu acara kuliah tamu yang nanti dibawakan oleh Bapak Agus. Beliau adalah Direktur dari Transformer Center yang ada di Kota Batu. Nah, sebelum beliau memulai tentang apa yang akan disampaikan, marilah kita mengenal lebih dekat mengenai Bapak Agus melalui video yang akan diputarkan. Silakan. Oke, itulah tadi tentang Bapak Agus. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Agus untuk memberikan kuliah. Waktu saya persilakan 30 menit, Pak. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih buat semuanya, Maria, Prof, thank you semuanya. Selamat pagi. Sebentar. Peraturannya begini, kalau kita dari Selamat Pagi Indonesia menyapa Anda, selamat pagi, Anda harus jawabnya pagi, yes, gitu. Bisa? Halo, bisa nggak? Bisa. Ini anak mahasiswa atau kuliah masa persiapan pensiun? Mahasiswa atau masa persiapan pensiun? Oh, pensiun. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ulangi. Selamat pagi. Oke, pinjam tepuk tangannya buat Anda semua, luar biasa ya. Teman-teman semuanya, siapa yang baru tahu mengenai Selamat Pagi Indonesia? Boleh angkat tangan? Banyak juga. Yang belum tahu, oke. Yang sudah tahu angkat tangan? Ayo nggak angkat tangan? Teman-teman semuanya, saya cerita sedikit sebelum saya cerita cukup banyak mengenai program yang sudah disiapkan buat Anda. Yang pasti hari ini benar-benar spesial bagi kami diizinkan untuk bisa sharing di hadapan Anda semua. Teman-teman, kita punya sekolah itu di Batu. Tahu Batu nggak? Tahu, oke. Sekolah kami di Batu, ini sekolahnya mewah. Mepet sawah, ya.
Jadi kalau kita ke Ubaya kayak tadi, saya jujur baru 2 kali ke Ubaya, Bu Maria, ampuni saya. Jadi saya baru 2 kali. Kalau tadi Bu Maria sempat menanyakan, oh alumni Ubaya ya? Enggak kuat. Enggak kuat bayar waktu itu. Jadi saya orang Surabaya tapi enggak kuat bayar ke Ubaya karena anaknya sopir, bapak saya sopir. Singkat cerita, kita akhirnya punya sekolah sendiri, kita bangun sekolah di Batu, ceritanya begitu. Ya, dulu sekolah ini banyak tidak dikenal orang. Saat semua orang mengatakan sekolahnya apa? Selamat Pagi Indonesia. Mereka bilang, kok lucu ya nama sekolahnya? Kok nggak selamat malam? Katanya gitu. Kok nggak selamat siang gitu kan? Ya, kenapa kita memberikan sekolah Selamat Pagi Indonesia ini namanya? Karena kita ingin membantu anak-anak yatim piatu dari seluruh Indonesia. Jadi anak-anak yang sekolah di tempat kami itu adalah anaknya yatim piatu, yatim atau piatu, atau orang tuanya lengkap tapi tidak mampu, kemudian tidak pandai. Kenapa? Karena yang pandai pasti diterima oleh beasiswa sekolah lain. Nah, levelnya itu hanya SMA. Jadi yang sekolah tempat kami, maaf ya, ada tukang becak, ada kuli batu, ada pembantu rumah tangga. Ada anak kami yang sejak kecil itu sudah dibuang di tong sampah. Jadi dia tidak tahu orang tuanya seperti apa. Ada anak kami dari Jakarta, dia punya 1 ibu 7 ayah. Maaf, ibunya adalah pelacur. Ada anak kami, ayahnya meninggal ditembak mati polisi karena bandar narkoba. Ibunya juga di dalam penjara karena pengedar narkoba. Anak kami ada juga yang waktu mendaftar di tempat kami itu sampai melampirkan foto bunuh diri ayahnya. Karena anak ini dari situ bodoh, dia tidak punya uang dan dia ingin sekali bisa sekolah, tapi tidak punya uang dan bodoh. Orang Surabaya bilang namanya hoflo. Kasihan. Ada anak kami yang dibuang di gerbong kereta api. Jadi waktu kecil diajak ayah ibunya naik kereta api, kemudian waktu naik kereta api, ya ayah ibunya pergi saat anaknya ketiduran. Anaknya tiba-tiba bangun, cari ayah ibunya, tidak ada. Anak ini lari dari ujung gerbong 1 ke gerbong yang belakang sampai depan dan seterusnya, tidak nemu. Karena memang sengaja ditinggal oleh orang tuanya. Singkat cerita, anak ini dibesarkan oleh para kru gerbong kereta api dan akhirnya SMA di tempat kami. Tiap tahun kita terima 400 formulir. 5 agama, 40% Islam, 20% Kristen Katolik, sisanya Hindu dan Buddha. Baru tahun ini kita terima Konghucu. Tapi karena kita keterbatasan dana, kita hanya terima kurang lebih nggak sampai 100 anak. Dan karena kita biayai semuanya. Tapi dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nah, teman-teman semuanya yang belum pernah ke Batu, yang belum tahu Selamat Pagi Indonesia, saya mau putar video saja dulu kepada Anda supaya Anda semakin tahu sekolah saya ini seperti apa sih mewahnya gitu kan. Kenapa kok sejak 2007 cuma anak-anak yatim piatu aja. Nanti video ini akan membantu menjelaskan cukup banyak mengenai sekolah Selamat Pagi Indonesia. Boleh saya putar ke Anda? Boleh, oke. Kalau boleh kita lihat yang satu ini dulu. Tidak baik pilih bagi panti asuhan dan sampai sekarang Pak Muhammad tidak pernah kembali. Orang tua saya sudah tidak ada. Yulis anak terakhir dari 8 bersaudara dari ayah yang berbeda-beda. Ayah saya meninggal pada saat saya berusia 9 bulan. Waktu Aceh lahir bertepatan dengan hari kematian Papa. Kedua orang tua saya meninggal pada saat saya berusia 9 tahun. Sekarang saya tidak punya siapa lagi. Ini punya kita semua dan kita melakukan ini bukan untuk apa-apa, hanya Ini founder dari Selamat Pagi Indonesia, namanya Pak Julianto Eka Putra. Saya sangat kagum dan bangga terhadap Ini Kak Seto waktu itu datang ke tempat kami. karena saya merasa melihat tempat ini adalah tempat yang paling tepat untuk bisa memberikan stimulasi mental bagi anak-anak remaja untuk bisa itu dan bagaimana dioptimal menjadi manusia untuk masa depan. Saya harapkan ini menjadi model bagi sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi selain mereka belajar di sekolah, mereka punya usaha sendiri sudah.
walaupun masih SMA. Mereka mengoperasionalkan bisnis mereka sendiri di Transformer Center ini. Mereka punya program-program untuk anak-anak yang field trip ke tempat mereka. Mereka punya restoran sendiri. Mereka punya food production juga. Mereka punya merchandise, toko. Ada multimedia. Ada peternakan, ada pertanian, ada hotel. Mereka punya hotel sendiri sudah. Mereka punya show, di mana show itu yang koreografernya mereka sendiri, kemudian kostum, multimedia, lighting, semuanya mereka. Kami sudah mendapatkan banyak hal di tempat ini dan kami juga menyadari kebahagiaan dalam hidup bukan hanya seberapa besar yang kita miliki, tetapi apa yang kita bisa berikan untuk orang lain. Dan kami ingin kebahagiaan kami dirasakan oleh orang lain. Jadi setiap bulan anak-anak kami punya uang saku, mereka bagikan uang saku mereka sebesar 10%, mereka gunakan untuk dibagikan ke orang-orang tidak mampu di sekitar Kota Batu. Berbagi, dan berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Ya Pak, seneng banget bisa berbagi sama orang, ya orang yang benar-benar membutuhkan. Marilah kita memberi bukan karena kita berlebih, tapi kita jadikan memberi sebagai tujuan hidup kita. Melihat latar belakang kami dengan segala keterpurukannya, membuat kami semakin bersyukur akan segala hal yang kami alami saat ini. Apalagi saat Tuhan memberikan kejutan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami bisa belajar dan melihat indahnya negara-negara di luar sana. Jadi teman-teman di Selamat Pagi Indonesia setiap tahun kemurahan Tuhan, mereka bisa belajar ke luar negeri, mereka bisa berexperience learning, mereka ke Singapura, mereka ke Hong Kong, ke Macau, ke China, ke kapal pesiar Royal Caribbean. Lebih dari impian saya. Kemurahan Tuhan 2016 kemarin mereka berangkat sampai ke Eropa. Sekarang ini saya bisa berada di menara itu. Is God grace. Ke Eropa ini adalah betul-betul mukjizat di dalam hidup saya. Dan kemurahan Tuhan teman-teman, akhirnya sekolah kami semakin banyak diliput oleh media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Ini waktu kami diliput oleh CNN Indonesia, kami ditempatkan sebagai jajaran heroes di Indonesia. Kemudian kita diajak di Taputi Talk Show, kemudian ada juga di King Andy Talk Show. Kemurahan Tuhan kita juga memenangkan King Andy Heroes tahun 2018 kemarin di bidang pendidikan. Dan akhirnya semakin banyak orang-orang datang ke tempat kami, termasuk semua rekan-rekan perusahaan juga, baik itu yang nasional maupun internasional, mereka datang
mereka bersama-sama dengan kami belajar bersama-sama. Ini adalah sekolah yang menurut saya termasuk bagian sekolah yang luar biasa. Ini Bunda Pak Jokowi yang sudah datang ke tempat kami. Sekolah ini telah membuktikan bahwa dia bisa mengubah orang yang zero menjadi hero, orang biasa menjadi luar biasa. Saya benar-benar kagum dan bangga atas hasil karya mereka semua. Banyak sekali kita pelajari dari Transformation Center di sini. Mereka sendiri juga telah belajar bagaimana menjalankan hidup yang sebenarnya, yaitu kita percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu merupakan persiapan melangkah menuju hari esok. Amin. I really enjoyed and really Zappi reflected on the I better look to you and I learn from you because you are so successful in what you do. You show all the energy of life. What an amazing place. I love it. I've been here a day. I can see the energy of the people. The children are fantastic. The environment is beautiful. And this is an inspiring place to come and to live and to learn. Kisah kami akhirnya diangkat dunia perfilman. Ini yang pertama Saya Love You, dan yang 2020 tahun ini adalah Anak Garuda. Nah itu kisah sekolah kami. Thank you buat teman-teman. Tepuk tangannya bukan buat saya tapi buat Tuhan dan adik-adik yang ini yang membuat semuanya menjadi luar biasa. Tahukah Anda yang buat video tadi siapa? Anak-anak SMA yang sekolah di Selamat Pagi Indonesia. Teman-teman semuanya, kalau Anda tanya kenapa mereka bisa melakukan itu semua, sebenarnya satu hal. Hari ini kita semua itu punya dua hal dalam hidup. Ada satu namanya takdir dan ada yang namanya nasib. Hari ini kita sampaikan kepada adik-adik di Selamat Pagi Indonesia, kalau kamu lahir miskin, kamu tidak punya orang tua, hidupmu berantakan, awal pertama kali kamu lahir, yaitu takdir. Koko pun hari ini dilahirkan sebagai keturunan Cina di Surabaya, di belakang penjara Kalisosok Surabaya. Bukan di dalam penjara ya, di belakang penjara Kalisosok Surabaya, di daerah Dapuan itu. Koko juga takdir sebagai keturunan orang Cina. Kalau Koko bisa request, Koko pasti minta dilahirkan di Beijing. Guangzhou lah ya, Shanghai lah, Shanghai. Nggak bisa, lahir Surabaya, sudah Cino, kiri lagi. Miskin. Papa Koko sopir, makanya tadi bercanda sama pemainnya, nggak bisa masuk karena nggak punya duit, ini ujian, nggak punya uang waktu itu. Sehingga saya tahu itu takdir, tapi kelebaran perut saya itu nasib. Karena suka makan. Jadi adik-adik Selamat Pagi Indonesia itu kita kumpulin semua, kita cerita sama mereka hal yang sama. Kalau kamu lahir miskin, itu takdirmu. Tapi kalau kamu nanti matinya miskin, itu namanya hovlogmu. Ya kan? Sehingga mau tidak mau harus berubah. Sekarang saya tanya ke Anda semua, siapa di antara mahasiswa Anda semua yang hari ini berada di ruangan ini ingin hidupnya sukses dan berhasil? Yang angkat tangan saya doakan. Terima kasih. Kenapa saya mau mengatakan itu buat Anda semuanya, teman-teman yang saya cintai? Karena sederhana, dibutuhkan kemauan dulu, baru orang itu bisa bertransformasi. Kalau udah punya kemauan, sehebat siapapun dosen Anda, siapapun orang di depan Anda, percuma. Anda tidak percaya? Anak-anak kami Selamat Pagi Indonesia ini kami kumpulkan dengan keluguannya awal-awal. Awal pertama, mereka tidak mau sholat. 40% kan Islam. Mereka tidak mau ke gereja. Mereka benci sama Tuhan. Mereka bilang, kalau Tuhan memang ada, kenapa hidup saya dibuat susah? Mereka cerita di desa mereka, itu banyak sekali anak-anak yang punya orang tua. Tapi kenapa harus ayahnya dia yang dipanggil? Setelah itu ibunya meninggal. Setelah itu hidupnya kere, miskin katanya. Di mana letak keadilan Tuhan? Itu yang membuat mereka sendiri tidak mau untuk beribadah dan sebagainya. Nah, awal-awal kami kumpulkan mereka,
Kami ceritakan sama mereka bahwa mereka ini harus punya kemauan. Kalau mereka punya kemauan untuk merubah nasib mereka, maka itu bisa berhasil. Sehingga yang namanya sebuah mimpi sukses itu pasti bisa terwujud. Alhamdulillah, puji Tuhannya mereka mau. Teman-teman, apa yang dilakukan? Awal pertama itu kita punya usaha jualan keripik. Tahu nggak, tahun 2010 mereka jualan keripik dibalut coklat. Kita menyebutnya Choco Banana. Kita jualan. Bulan pertama omsetnya cuma 50 juta. Anak-anak senang. Wow, kita cekok-cekok. Kenapa? Anda tahu tiap bulan pengeluaran kami di Yayasan Selamat Pagi Indonesia berapa? 1 miliar fixed cost. Kok bisa? Karena jumlah anak kami di sana 250. Setiap bulan kita harus beli beras minimal itu 3,5 ton. Kenapa ton? Anda tahulah, anak-anak gunung toh. Jadi kalau makan tuh nasinya gunung Semeru, gunung Kelut, ya toh. Peraturan di tempat kita, mereka boleh makan sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada boleh dibuang. 1 butir nasi pun tidak boleh dibuang. Tapi mereka boleh tambah. Wah, akhirnya pengeluaran besar. Sehingga pada saat punya omset 50 juta per bulan, mereka bahagia, kita masih sedih. Karena kenapa? Kita butuh lebih besar lagi. Tapi atas kemurahan Tuhan, mereka mau berusaha, mereka mau bertransformasi, mereka mau melakukan yang terbaik. Tahun demi tahun, omset mereka menjadi naik. Tahukah Anda 2018 kemarin, anak-anak usia belasan tahun ini omsetnya berapa? 1,5 miliar rupiah per bulan. Masih usia belasan tahun. Dan levelnya SMP. Saya tahu beberapa di antara Anda wajahnya sudah bilang, kok bisa? Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi saya mau cerita buat Anda. Kalau Anda tidak mau mengalami transformasi dengan cepat, kalau kalian cuma sekedar kuliah saja, saya berani jamin tidak bermaksud takabur. Mungkin Anda akan kalah sama anak-anak saya. Walaupun mereka yatim piatu, kalau masuk itu lucu. Kalau tadi maju ke depan itu ngelihat, Anda lihat itu, gitu punya omset 1,5 M. Bapak Ibu, hari ini saya dihadirkan di sini untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu. Biasa ngisi sesi di perusahaan. Teman-teman semuanya, saya diminta untuk sharing kepada Anda untuk satu hal. Anda harus bersyukur bahwa di Ubaya ini semuanya sudah sangat luar biasa. Anak saya sampai hari ini pun gak akan kebayang bisa kuliah. Nanti boleh tanya sama Cantika, sama juga Aci yang hari ini saya ajak mereka ke sini bertemu Anda. Jangankan kuliah, SMA itu sudah miracle. Begitu sudah sampai di SMA, apa yang kami lakukan? Kami bantu mereka untuk punya life skill. Hari ini Anda sudah kuliah, punya banyak ilmu akademis yang luar biasa sekali. Anda tinggal butuh kemauan untuk bisa punya sesuatu yang hebat. Maka Anda akan mengalami sebuah bentuk hal yang sangat luar biasa sekali. Apa itu? Yang pertama, kemauan Anda. Kalau Anda punya sebuah kemauan yang luar biasa yang bukan cuma sekedar kuliah, hasilnya akan dahsyat. Yang kedua, Anda sendiri harus punya banyak mentor. Makanya kalau saran saya, buat Anda yang masih kuliah, semester berapa ini? 6. Pak, bersyukurlah Anda. Kenapa? Karena saya ada forum ini di kampus saya dulu. Kampus saya itu perguruan tinggi teknik negeri besar di Surabaya, di Gauruf, depannya I, belakangnya S. Semua sudah tahu kan? Nah, saya ada forum seperti ini waktu saya masih saya sudah semester 7. Saya baru terinspirasi, saya waktu itu gondrong kayak Prof, karena saya teknik mesin, saya duduk di belakang, saya melihat ada orang sukses di depan sini, namanya Pak Julianto Eka Putra, founder dari Selamat Pagi Indonesia, gitu kan? Saya duduk di belakang, dia punya pendapatan 600 juta per bulan, dan saya masih kiri. Dan maaf, saya sebagai orang Surabaya, saya duduk di belakang, saya protes sama Tuhan. Saya kasar, maaf, saya kasar. Saya pada waktu melihat Pak Julianto berbicara, punya pendapatan besar dan sebagainya, dalam hati, jancuk Tuhan masuk. Saya sebagai anak teknik mesin, saya tidak terima. Saya gondrong, bayangin gondrong ya. Film dulu itu yang paling terkenal namanya Meteor Garden. Tahu ya?
Tahu Tomingse? Tahu. Saya sesek. Karena gendut dan gondrong. Tapi saya duduk di belakang, seperti teman-teman, seperti Anda semua duduk di belakang, dan saya tidak terima. Selesai acara, saya mendekat ke Pak Julianto, saya bilang, saya mau sukses. Ajari aku bosan kiri. Itu yang membuat saya hari ini menemani beliau, sampai kata teman-teman saya dipanggil istri kedua. Katanya kalau ada Pak Jul maka saya adalah KW1, jadi saya diminta untuk menemui banyak orang hari ini. Sampai ketemu sama Menteri Pendidikan pun saya harus mewakili beliau, gitu kan. Jadi ya sudah, saya temui. Sehingga saya mau cerita hari ini buat Anda semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berubah, mau untuk mengalami sebuah lompatan yang luar biasa. Yang pertama, Anda butuh kemauan. Yang kedua, saran saya sebagai Anda mahasiswa, curi start. Kalau Anda curi start, Anda pasti menang. Anak-anak di tempat kami di Selamat Pagi Indonesia, kami ajak curi start. Apa curi startnya? Sederhana. Banyak dari anak-anak usia SMA mereka, kalau sudah pulang sekolah, ya sudah jalan-jalan, ya kan? Cangkruan, ke mall dan sebagainya, nonton TV, gitu kan? Tapi tidak di tempat kami. Mereka terus meningkatkan life skill mereka sehingga 8 jam ketiga mereka benar-benar efektif. Teman-teman, semua pelari kalau curi start itu pasti menang. Oke? Anda sebagai mahasiswa, kalau Anda ingin mencuri start, bukan cuma belajar secara akademis, tapi belajar bagaimana entrepreneur itu, bagaimana sih berinovasi, bagaimana sih kita bisa menginspirasi, hal apa lagi yang menarik, challenge apa lagi yang dilakukan. Anda sudah curi start dan hasilnya sangat luar biasa. Contoh, yang sampai hari ini kami masih butuh masukan dari Anda yang cerdas-cerdas. Kalau Anda ingin punya produk yang bagus, Anda cukup sederhana. Cari yang negatif di masyarakat, rubah itu jadi positif, Anda kaya raya. Gak percaya? Coba. Apa yang negatif? Misal, kecap asin dirubah menjadi sesuatu yang sangat positif, sehingga orang yang makan tidak jadi stroke. Mungkin Anda buat sesuatu yang negatif lain apa? Rokok. Siapa yang rokok? Angkat tangan. Jujurlah padaku, selain profesor. Kalau Anda bisa buat rokok, semakin dihisap, semakin sehat. Loh, kok ketawa? Kira-kira laris gak? Halo laris? Sayang saya goblok. Iya. Itulah cara kita kalau kita mau jadi pengusaha. Anda harus bisa juga melihat hal negatif, bisa dirubah menjadi positif. Anda kaya raya. Anda tahu kan, ada gula yang kalau dimakan tidak menyebabkan kenaikan gula darah atau diabetes. Tahu nggak? Halo, tahu nggak tahu? Nah, Anda tahu itu omsetnya 1 tahun bisa berapa? 1 triliun. Hanya bicara gula. Apa yang saya mau maksudkan hari ini buat Anda? Gunakan waktu Anda sebaik mungkin. Jangan cuma sekedar bisa kuliah, terus selesai kembali ke kos-kosan, kemudian gak jelas mengerjakan sesuatu hal. Sayang. Waktu Anda sangat berharga. Buat sesuatu yang menarik, jangan cuma ke mall, gak jelas. Di mall itu sambil melihat apa yang menarik. Kenapa ya? Domino Pizza itu kalau buka stand itu selalu begitu sangat ramai sekali. Apa yang terjadi? Kalau Anda hanya sekedar masuk dan keluar dari kampus seperti zombie, Anda akan kalah. Bahkan kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang juga selevel Anda, bahkan yang dari luar negeri. Dan hari ini Anda beruntung karena di Ubaya sudah punya sebuah klub ataupun sebuah wahana tempat untuk Anda bisa berimprovisasi, berinovasi. Di kita, inovasi itu sederhana. Prinsipnya cuma MIC. Anda modify, Anda kasih ide, atau Anda copy paste. Anda mau inovasi, misalkan Anda mau membesarkan, mau mengecilkan, itu akan menghasilkan produk baru. Anda mau menambahkan, Anda mau mengurangi, itu juga menghasilkan produk baru. Pisang goreng biasa,
Tapi kalau sudah dikasih racun coklat, racun keju, ya toh, dikasih buah cherry, harganya mahal. Apalagi yang bisa Anda buat? Kalau nggak bisa, ya wis copy paste, terjelek. Kalau nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Anda bisa melakukan sesuatu, ayo cari idenya. Bagaimana? Cek di sekeliling kita, berapa banyak yang terbuang. Selama Anda berjalan di Ubaya, Anda lihat apa yang sering kali dibuang di kampus ini. Berapa banyak plastik mungkin, berapa banyak paper mungkin, apapun saya tidak tahu. Kalau Anda merasa kurang, cek, lihat lagi di sekeliling Anda. Apa yang sekiranya membuat orang lain itu lebih nyaman. Anda bisa lihat. Dan kalau Anda cuma sekedar masuk kuliah kayak zombie, ya sudah, tidak bisa apa-apa. Lihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain juga. Jadi kalau kata founder kami, kata mentor kami Kunjul bilang, punya mata itu dipakai, bukan cuma sekedar melihat hal-hal yang kamu senangi, tapi apa yang harus kamu pikirkan. Yang terakhir untuk menimbulkan ide tadi, cari yang negatif apa di sekitar, kamu rubah jadi positif, maka itu akan memberikan sebuah lompatan luar biasa dalam hidup. Hari ini teman-teman semuanya, Koko mau cerita bahwa kalau kamu mau berusaha, pasti bisa. Tapi kamu harus memulai dari dirimu. Dan kamu harus cari mentor. Kok kenapa harus pakai mentor? Karena begini, Mas boleh minta tolong ya? Nggak apa-apa, saya nggak ngerti, santai. Saya normal kok. Boleh pegang tembok aja. Pegang tembok aja. Nggak apa-apa. Pegang tembok. Mas belakangnya yang rambutnya berubah kaya. I love you, ya. Tenang, aku normal. Mas ini mas, nah, supaya normal. Pegang tembok juga mas. Pegang tembok, pegang aja, nggak apa-apa. Nggak dihukum kok. Kok malu-malu. Mas, ya. Ya kamu yang saya mau kayak saya. Nggak apa-apa. Ya, saya cari yang pria-pria aja. Cekeran ya nggak apa-apa, nggak usah pakai sepatu. Pegang tembok. Hari ini saya mau cerita beberapa hal buat Anda, tapi saya butuh 3 ya. Itu saya 10 menit, oh ya. Oke, tenang ya, panitia. Pegang tembok. Saya kalau ngomong tuh bisa sampai jam 2 pagi biasanya. Pegang tembok. Jangan khawatir. Anda tahu perusahaan bank terbesar di Indonesia warna biru, 3 huruf, depannya B, belakangnya A. Itu kalau undang saya ngomong di depan gini, 2 jam, dia harus bayar saya 30 juta. Jadi Anda santai aja, oke? Nikmati aja. Sekarang Anda lihat 3 teman Anda yang pegang tembok. Betul atau salah? Memegang tembok, meletakkan tangan pada tembok seperti yang dilakukan mereka bertiga. Berarti betul? Betul kan? Halo, betul atau benar? Betul, namanya megang tembok seperti itu. Tapi Koko berani jamin, saya panggil berapa orang pun untuk megang tembok, tidak ada satupun, biasanya tidak ada satupun, ada anak yang memegang tangannya lebih tinggi dari kepalanya. See? Anda boleh cek, sumpah serius. Kenapa itu terjadi? Karena mayoritas mereka hanya berpikir di bawah pemikirannya. Sehingga tidak ada sama-sama pegang tembok itu begini. Plak! Tak ada. Jarang. Swear, sumpah. Nanti nggak percaya, suruh temenmu yang tidak ikut kelas ini loh ya, suruh pegang tembok. Pasti akan seperti itu. Ada yang plek. Ada yang plek. Anda semua butuh mentor. Anda semua butuh dosen. Anda semua butuh orang yang membimbing. Kalau tidak, hal ini akan terjadi. Coba perhatikan saya. Dek minta tolong lebih tinggi bisa. Tuh kan? Mas minta tolong, I love you. Tenang, kalau malam saya jadi Agustina. Sekarang masih Agus. Coba lihat. Harus ada orang yang ngomong yang membuat mereka mau mengangkat lebih tinggi.
Karena itu saya selalu bilang sama anak-anak Selamat Pagi Indonesia, sekolah ini tidak butuh kamu. Kamu yang butuh sekolah ini. Kalau kamu butuh sekolah ini, maka kamu harus mau melakukan apa yang harus dilakukan. Begitu juga Anda. Anda sangat beruntung sudah di Ubaya. Anda punya orang-orang yang luar biasa, yang punya gelar yang sangat-sangat juga luar biasa. Tanyalah ke mereka, kamu harus cari mentor untuk membimbing. Seperti teman-temanmu ini memegang lebih tinggi. Saya buat agak ekstrim. Contoh, Mas, ya kamu, karena kamu badannya kecil, kamu sekarang pegang lebih tinggi lagi, bisa? Kamu boleh pakai alat apapun di sekitarmu, yang penting kamu bisa lebih tinggi. Nah, terima kasih. Pegang aja. Nah, kalau gitu kamu enggak kan? Nggak, bercanda. Makanya tadi dia enggak kan? Coba lihat. Harus ada yang ngomong. Harus ada yang mengarahkan. Kalau kita menunggu mencari mentor, menunggu saat kamu bekerja atau lulus dari kuliah ini, telat. Terlambat. Buat kamu yang semester 4, kamu bersyukur kamu sudah mengenal wirausaha. Buat yang semester 6, kamu tidak boleh kalah. Buat semester 4, kamu tidak boleh bangga dulu. Kenapa? Sorry to say, anak-anakku yang SMA yang usianya masih 15-16 tahun hari ini punya omset 1,5 miliar rupiah. Yang saya mau challenge ke Anda, harusnya Anda bisa dan Ubaya bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Terima kasih buat teman-teman yang berdiri, silakan duduk. Pinjam tepuk tangannya dong buat mereka. Makanya pada ada waktu-waktu kosong, saya selalu mengajak adik-adik untuk apa? Ayo, cari hal-hal yang berguna. Sampai mereka itu buat kotak, itu bukan cuma sekedar kotak makan. Tapi hari ini yang sedang banyak field trip di tempat kami, di mana di field trip itu selalu isinya anak-anak kecil yang lucu-lucu, mungil-mungil, dan mereka beli ini, dan mereka bisa gunakan sebagai tas. Mama beliin dong. Choco Crunchy. Tahu Choco Crunchy? Nggak tahu. Choco Crunchy itu rengginang. Coklat, dalamnya rengginang. Oh alah. Kalau ditulis rengginang coklat murah, ya nggak? Tapi kalau namanya Choco Crunchy, weh, apa itu? Loh, berapa ini harga? 35.000. Laris. Kacang goreng. Bilangnya juga harus begini, coklat, dalamnya rengginang. Ojo dibalik. Rengginang dilapis coklat. Yang termindset konsumen rengginang apa coklat? Rengginang. Tapi kalau coklat dalamnya rengginang, coklat gitu kan, mahal. Jadi saat kalian punya banyak waktu kosong, kalian sedang kuliah, kalian di kampus, punya mentor-mentor yang luar biasa, punya mulut dipakai buat ngomong, tanya, punya data, punya wifi, Google gak jelas-jelas, mulai video ambiar, kucing garong. Anda harus bisa cari inspirasi yang lain. Kalau enggak akan bisa. Ini produk pertamanya adik-adik, The Choco Banana. Coklat, dalamnya keripik pisang. Jual, desain seperti ini. Hasilnya luar biasa. Tapi kalau kita cuma kuliah aja, masuk tempat lembaga pendidikan, tidak ada kesempatan untuk kita punya inovasi, tidak akan bisa. Kalau kosong ngapain? Ya boleh, kamu main boleh. Saya setuju kamu kalau sering main ML. Apa ML itu? Mobile Legends. Pikirannya jangan keras, yang lain. Begitu sudah main Mobile Legends, ketagihan atau main PUBG apa, nah, tidak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan. Kalau kamu sampai edik, kamu kecanduan, kamu harus segera tarik diri. Kamu tahu enggak?
Kenapa anak-anak Selamat Pagi Indonesia banyak kami mengalami lompatan yang luar biasa? Karena kalau kosong, kami ajak mereka main catur Cina. Tahu catur Cina? Nggak tahu ya? Terus dodol nggak tahu, oke. Catur Cina itu modelnya begini. Catur Indonesia, catur Jawa, itu catur biasa, gampang. Yang hitam putih itu loh, tahu kan? Nah, itu catur Jawa, kamu tahu bidak lawan. Terus kamu tahu bidak lawan itu apa dan kemungkinan geraknya, terus disuruh untuk mengalahkannya, gampang. Yang susah itu kalau catur Cina. Kemarin, waktu kita ke Cina, kita lihat anak kecil Cina-Cina itu mainnya begini. Oh, pantes Cino-Cino ini pinter gitu loh. Loh kenapa? Sejak kecil dia itu berlatih main catur ini. Dia nggak tahu bidak lawan, dia nggak tahu. Dia tapi harus mengalahkannya. Loh aneh kan? Bidak lawannya nggak tahu, tapi harus mengalahkan. Dibuat perang-perangan. Akhirnya setelah kami pulang dari China, kami bawa ke Indonesia. Terus anak-anak Selamat Pagi Indonesia wajib main. Tambah catur Cina. Tapi jangan khawatir, tulisannya sudah kita ubah ke Indonesia semua. Okay? Saya tahu, saya juga Cina coret. Saya nggak bisa musuh Cina. Tapi ini kita buat pertandingan kemarin di Landmark. Ratusan anak-anak, tapi bukan anak kuliah. Karena mayoritas yang menyukai ini awal-awalnya yang datang ke tempat kami. Jadi anak-anak SD, SMP, SMA. Kemarin Universitas Kristen Petra kalau tidak ada halangan akan membuat ini menjadi salah satu program aktivitas mereka juga. Jadi kayak ekstrakurikuler dan sebagainya. Ini main catur Cina, rame. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Kalau kita hari ini punya sebuah action yang bagus, ditambah dengan faith yang bagus, itu akan jadi miracle yang bagus. Sebelum saya akhiri karena sudah dikasih tanda X terus. Tak apa-apa, saya mau cerita. Kamu harus mulai dari dirimu dulu. Punya yang namanya big dream. Kamu punya impian apa hari ini? Jangan kamu kecilkan kebesaran Tuhan. Apapun agama dan kepercayaan, jangan kecilkan kebesaran Tuhan. Trust me. Hidupku kau berubah bukan karena kekuatanku Agus, tapi karena kemurahan Tuhan. Kalau kamu sudah punya big dream, itu akan melahirkan yang namanya big hope, harapan. Apa yang membuat anak-anakku bisa menjadi luar biasa hari ini? Kemurahan Tuhan karena mereka terus punya harapan. Dan kalau kamu punya yang namanya harapan, kamu akan punya spirit. Kalau kamu sudah punya spirit yang luar biasa, actionmu itu pasti bagus. Dan akhirnya kamu akan punya sebuah big result dan akhirnya jadi big success. Hanya ini. Suatu ketika anak-anak saya bilang, kapan ya kita bisa ketemu para artis? Saya bilang, hati-hati dengan impian. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada pengusaha datang ke tempat Selamat Pagi Indonesia, kemudian mau mengangkat cerita Selamat Pagi Indonesia ke dunia perfilman. Wah, singkat cerita, anak Garuda menjadi salah satu film di XX1 yang launching kemarin tanggal 16 Januari. Anak-anak saya sekarang temannya artis-artis. Saat kita punya sebuah dream, punya sebuah hope, akan memberikan spirit dan pasti akan sebuah ada action. Kamu tambahkan aja action itu dengan doa dan bekerja, keajaiban yang akan terjadi. Anak Garuda akhirnya muncul ke dunia perfilman. Puji Tuhan hari ini penontonnya sudah mencapai angka 420.000 sekian. Siapa yang sudah nonton? Belum. 1 jam 2 already. Thank you. Saya mau cerita Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sampai hari ini banyak yang ngantri nasihat untuk nonton anak Garuda ini. Anak Garuda ini adalah cerita dari Selamat Pagi Indonesia yang kita angkat. Ada 7 anak di Selamat Pagi Indonesia. Minta maaf 7 anak ini tidak bisa kami hadirkan karena 7 anak ini masih menangani training dan tamu yang ada di luar sana yang sudah jadian. 7 anak ini dari 5 agama dari seluruh Indonesia. Awal pertama yang bersama dengan kami
membantu mentransformasi Selamat Pagi Indonesia. Dan 7 anak ini yang kemarin mengalami sebuah miracle yang luar biasa sampai mereka bisa berangkat ke Eropa. Ada Wayan, ada Sharon, ada Dila, ada Yohana, ada Olva, ada Saida. Saida ini anak Temanggung, kasihan banget beragama Islam, dia dibuang oleh ibu tirinya untuk bisa ibu tirinya bebas dari anak-anak kandung sebelumnya katanya, dibuang dan akhirnya sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ada Wayan, ada Robert, anak tukang cilok dari Pacitan. Tapi hari ini anak tukang cilok ini sudah bisa berangkat ke Eropa, lihat San Siro, kemudian mereka juga bisa doing something dan sebagainya. Nah, tujuannya ini akan kita angkat ke dunia perfilman dan kemarin sudah mencapai 420.000 penonton dan ini terus beranjak terus. Teman-teman, saya mau mengajak Anda nonton film Anak Garuda, mau nggak? Ya, mau coba dikit. Mau? Tapi nggak bisa sekarang. Tapi saya mau memaparkan behind the scene-nya dulu buat Anda supaya Anda punya gambaran kenapa sih Anak Garuda ini wajib kamu tonton. Karena Anak Garuda ini kemarin di Prastia Mulia, kamu tahu Prastia Mulia enggak ya? Tahu ya, Prastia Mulia itu telepon saya loh, dia bilang begini, aku mau booking 1.100 tiket buat mahasiswa untuk nonton Anak Garuda juga, dan banyak sekali yang lain. Nah, hari ini karena kita sudah berkeluarga besar dengan Ubaya, kita tidak mau kalau anak-anak Ubaya juga ketinggalan, katrok katanya. Oke, teman-teman, saya putarkan dulu behind the scene-nya Anak Garuda buat kalian semua. Ya, itu filmnya. Thank you. Teman-teman, nanti kalau misalkan mau nonton, kita ada nobar terdekat tanggal 26 besok hari Rabu. Kita adakan karena banyak pengusaha yang ingin nonton kembali. Insight-nya banyak, karena nanti kalian akan melihat jauh lebih banyak bagaimana sih kalau kita juga mau berjuang dan sebagainya. Kalau Anda mau, nanti selesai acara ini, kalian bisa beli tiketnya di adik-adik di TP1 tanggal 26 jam 18.30. Nah, kita tiketnya 40.000 karena kita harus booking dengan penambahan beberapa hal dari X61. Nanti bisa rame-rame, teman-teman, seperti itu. Nah, saya mungkin tidak bisa cerita cukup banyak karena waktunya sudah habis buat kalian semuanya. Tapi kalau kalian mau, Koko akan buatkan grup WA yang nanti Koko bisa ceritakan ke kalian beberapa hal, atau kalau kalian mau tanya-tanya boleh. Kalau kalian mau masuk dalam grup WA itu nanti tinggal scan barcode yang ada di depan pakai handphone kalian. Tahu caranya kayaknya, ojo katro. Contoh, kalau kamu tanya secara ilmu accounting, WhatsApp itu plus tapi tidak banyak grup WhatsApp. Tapi kenapa si Facebook mau beli WhatsApp? Tahu Facebook? Itu ilmu accounting nggak akan masuk. Tapi kami mau cerita, itulah seorang entrepreneur itu punya sebuah visi. Kenapa YouTube mau dibeli? Kenapa Google mau beli YouTube? Padahal YouTube itu tidak punya profit yang besar saat itu. Tapi karena Google punya sebuah visi untuk buat sesuatu. Nah, Koko nanti kalau mau, ya Koko akan coba share di sana. Walaupun saat kamu di grup itu, kalau kamu tanya, Koko tidak bisa langsung jawab, tapi Koko bantu. Karena kenapa? Di Indonesia kita butuh banyak entrepreneur untuk membuat Indonesia ini jadi luar biasa sekali. Kalau kitanya sendiri tidak siap, ya kita tidak bisa apa-apa. Sehingga saat kamu nanti sudah siap, kamu lulus dari kuliah, kamu tidak usah bingung cari kerjaan. Kamu cuma tinggal bingung cari ngelamar anak siapa yang mau dinikahi gitu kan. Sudah kaya, jangan kayak orang susah gitu kan. Tapi mulai dari sekarang saat kita kuliah, kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi jangan disia-siakan. Sampai di sini jelas atau belas? Halo, jelas atau belas? Jelas.
nanti Koko akan membagikan slide ini di di grup WA, yaitu salah satu slide-nya kalau ini insight-nya dari Anak Garuda. Jadi nanti setelah kamu nonton film Anak Garuda, semua slide-nya tak bagikan di dalam grup WA ini. Slide itu untuk kamu belajar. Salah satu slide-nya ini. Kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu nggak boleh cuma siap untuk menang. Kamu nggak boleh siap cuma untuk kalah. Tapi kamu harus siap untuk dicurangi. Kalau kamu ingin jadi pengusaha yang luar biasa, kamu juga harus siap untuk disalimi. Hari ini banyak orang yang cuma ingin menang. Hari ini mereka cuma siap untuk kalah. Tapi banyak dari pengusaha down, bunuh diri bahkan, karena mereka tidak siap untuk dicurang. Sehingga buat kalian semua, kalau nanti kalian sudah lihat film Anak Garuda, slide-slide ini akan Koko bagikan buat kalian free, gak usah bayar. Total ada 80 slide, tapi kamu setelah nonton, kamu lihat slide ini, kamu paham. Ini ilmu yang mahal. Kalau kamu tahu di Prasetya Mulia, ini dibagi menjadi 5 pertemuan oleh dosen mereka. Khusus Ubaya, khusus buat Bu Maria dan Prof, saya berikan free buat kalian semua. Mau nggak? Terima kasih buat semuanya. Ada hal yang baik itu mengulang-ulang, tapi kalau ada yang buruk itu karena kebodohan saya. Buat teman-teman, teruslah berenang-renang menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Dan terima kasih buat kalian semua, Bu Maria, Prof, dan semuanya. Thank you. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ko Agus Septiadi. Terima kasih banyak Pak Agus atas sesi sharing yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun teman-teman jangan khawatir, karena setelah sesi dari Ko Agus akan ada satu sesi lagi, yaitu berupa testimoni langsung dari siswa dan siswi Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Ya betul sekali, namun sebelum itu kita mau bersantai sejenak ini. Setelah mendengarkan sesi serius, kita mau bersantai sejenak dengan mendengarkan penampilan. Satu lagi penampilan dari teman-teman kita, yaitu Komunitas Rakyat Jalanan LGC. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Komunitas Rakyat Jalanan.
Kalau keluar sekarang nggak bisa. Oh ini udah banyak tuh kan itu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua. Tetapi di sesi kedua kita akan lebih santai, yaitu kita akan mendengarkan sharing testimoni dari teman-teman kita dari siswa-siswi sekolah Selamat Pagi Indonesia. Oleh sebab itu kami panggil kembali untuk Bapak Moderator kita, Bapak Ida Daud Sukarela untuk maju ke depan. Silakan memimpin langsung terkait testimoni dari siswa dan siswi sekolah Selamat Pagi Indonesia. Kami juga mengundang untuk siswa dan siswi dari sekolah Selamat Pagi Indonesia untuk bergabung di atas ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ini sudah 105%. Mudah-mudahan selesai 110%. Ya, tadi setelah kita mendengarkan presentasi dari Pak Agus, ini saya sedikit buat catatan ya. Jadi hal yang menarik bahwa kalian lahir itu atau kita lahir itu adalah takdir, ya kan? Dan apa yang kita akan peroleh nanti sebelum waktu itu tiba adalah nasib. Nah, untuk dapat nasib yang baik, pertama harus mau berubah. Yang kedua, ubahlah masalah jadi peluang. Yang ketiga, curi start. Nah, jadi istilahnya itu jangan berangkat pagi ke kampus, terus sore pulang tidur, ya kayak gitu. Ini disebut oleh Pak sebagai zombie. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah carilah mentor yang
tepat. Ya. Dan semoga nanti pelajaran yang diberikan oleh Pak Agus bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. Nah, berikutnya kalau tadi Pak Agus cerita gitu kan, istilahnya kalian pasti bikin jualan obat, gitu kan? Pasti semua itu nomor satu. Nah, maka sekarang mari kita lihat produknya, ya kan? Hari ini saya akan ditemani oleh Aci dan Cantika ya. Ya, oke, silahkan duduk. Aci dan Cantika. Oke, nah saya sendiri kan pernah ke sana, saya lupa tahun 2016 atau apa ya, dan kemudian memang sangat tertarik dengan apa yang terjadi atau apa yang saya lihat di sekolah selamat pagi Indonesia. Dan kemudian dengan berbagai cerita yang ada di sana. Nah ini saya ingin menggali dari Aci dan Santika. Oke, silakan siapa yang mau nanti bicara. Oke, bisa nggak kalian menceritakan awal mula kok bisa nyasar di sekolah selamat pagi Indonesia di Batu lagi, ya kan? Yang jalannya dulu nggak terkenal, sekarang jadi terkenal ya. Ya oke, silakan siapa kira-kira yang mau bercerita lebih dulu? Aci dulu ya. Oke, tapi berdiri. Ya boleh. Oke, semuanya selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Aci. Aci berasal dari Jakarta. Sekarang duduk di bangku kelas 12 di SMA Selamat Pagi Indonesia. Di sini kakak semuanya Aci mau sharing gimana sih latar belakang Aci sebelum masuk ke SMA Selamat Pagi Indonesia. Jadi Papa Aci ini beliau berasal dari Afrika. Beliau datang ke Indonesia bisa dibilang untuk melakukan pekerjaan yang tidak benar. Jadi Papa ini melakukan transaksi obat-obatan terlarang dan akhirnya dimana pada saat hari Aci dilahirkan bertepatan juga dengan hari kematian Papa. Dan dari situ pun Mama menjadi seorang single parent. Beliau bingung gimana sih cara melanjutkan perekonomian keluarga, harus mencari uangnya seperti apa. Dan akhirnya Mama pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan Papa. Jadi Mama pun melakukan transaksi obat-obatan terlarang hingga waktu Aci umur 4 tahun, Mama ditangkap polisi. Dan dari situ kehidupan Aci baru dimulai, yang dimana tinggal sama tante yang sebelah sana, tante yang sini, dilempar sana, dilempar sini. Karena perekonomian keluarga mereka pun dibilang kurang cukup. Sampai akhirnya Aci menetap di Jakarta. Dan akhirnya pada saat itu waktu kelas 6 Aci kisaran kelas 5 SD, Mama mulai telepon lagi. Beliau bilang, "Dek, Mama udah mau pulang, sudah mau keluar." Dan akhirnya pada saat itu Mama tanya, "Kamu mau ikut Mama enggak nanti?" Aci jawab, karena nggak enak sudah lama diurus sama tante, tinggal sama tante. Akhirnya Aci bilang, "Enggak, Aci mau tinggal sama tante aja." Tapi dari situ pun banyak dukungan dari tante bilang, "Nggak apa-apa, kamu tinggal sama Mama kamu aja." Dan dari situ pun akhirnya Aci memutuskan untuk tinggal sama Mama. Dan ternyata kakak semuanya pada saat Aci tinggal sama Mama, pekerjaan Mama ini masih sama. Jadi beliau masih melakukan transaksi obat-obatan terlarang itu. Sampai satu hari Aci tanya, "Ma, kenapa nggak cari pekerjaan yang lain aja, pekerjaan yang lebih layak?" Tapi jawaban Mama, beliau bilang, "Lulusan SMA, Mama mau kerja apa, Dek?" Akhirnya pun Mama memutuskan untuk tetap melakukan pekerjaan itu. Hingga pada saat Aci kelas 1 SMP itu Mama ditangkap polisi lagi. Dan awalnya pada saat itu kan keadaannya beda ya kakak semuanya. Dulu Aci masih kecil, nggak tahu mana yang benar, mana yang buruk. Tapi waktu Mama ketangkap untuk yang kedua kalinya, Aci tahu bahwa itu perbuatan yang salah. Dan pada saat itu Aci sangat kecewa sama Mama dan Aci sempat menyalahkan Tuhan. "Tuhan, kenapa di antara mama-mama yang lain, kenapa harus Mama Aci yang Tuhan ambil lagi? Aci baru 2,5 tahun tinggal sama Mama, tapi Tuhan udah ambil lagi." Dan pada saat itu, setiap Mama coba untuk calling, kan di sana bisa telepon. Setiap Mama untuk calling, Aci nggak pernah mau angkat. Setiap Mama telepon terus, Aci merasa ya kalau mood lagi mood aja baru mau angkat. Hingga satu saat Aci sadar bahwa posisinya lo ini, Mama Aci juga terluka, bukan cuma Aci aja yang terluka. Karena pada saat itu banyak saudara yang istilahnya ya pandangannya buruk ke Mama, dan Mama pun harusnya Aci bisa support Mama pada saat itu. Dan akhirnya Aci pun memutuskan untuk bisa mengampuni Mama dan
memutuskan untuk menyupport mama juga. Sampai akhirnya waktu mama ditangkap polisi itu Aci dipindahkan untuk tinggal di asrama. Pada saat di asrama itu setelah kelas 3 mau lulus itu ibu asramanya bilang, "Ci, ada sekolah bagus loh di daerah Batu Malang. Kamu mau nggak sekolah di sana?" Nah, akhirnya Aci pun memutuskan untuk sekolah di Selamat Pagi Indonesia dan kemurahan Tuhan bisa diterima di Selamat Pagi Indonesia. Dan awalnya semuanya waktu masuk ke sana, Aci merasa nggak pede. Aci merasa malu untuk ngomong berdiri di depan orang banyak. Kayak gini aja itu butuh proses ya. Dan akhirnya ada satu hal yang kakak selalu ingatkan bahwa masa lalumu tidak menentukan masa depanmu, tapi apa yang kamu lakukan hari inilah itu yang menentukan masa depanmu. Dan dari situ pun Aci terinspirasi bahwa aku harus bisa mengembangkan diriku. Impianku mulai dari sekarang ini apa, yang jangka pendek, yang jangka panjang itu seperti apa. Dan akhirnya buat teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, Aci untuk impian Aci yang sekarang, Aci ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, ingin membangun merchandise, pusat oleh-oleh yang besar, yang dimana di situ produk-produknya Aci bisa membuat meng-create sendiri untuk inovasi produk-produknya seperti apa, dan bisa memiliki pekerjaan yang lebih layak supaya mama nggak perlu kerja yang seperti itu. Dan buat kakak-kakak semuanya, satu hal yang Aci mau ingatkan, kakak-kakak semuanya lebih beruntung daripada teman-teman yang ada di Selamat Pagi Indonesia. Dan satu hal yang mau Aci ingatkan, kalian gak akan pernah bisa merasakan kehilangan sampai kalian merasakan arti kehilangan itu yang sesungguhnya. Itu saja yang mau Aci sharingkan. Semuanya selamat pagi. Oke ya, cerita yang cukup menarik saya kira untuk bagi kita semua. Terima kasih Aci. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Santika ya. Santika ini kan dari Pacitan, ya kan? Ya lebih dekat sih dari ini, dari Aci. Ya 10 jam. Saya pernah ke Pacitan. Liku-liku jalan ya kan. Nah, hal yang menarik adalah seperti ini. Apa sih yang membuat di sekolah Selamat Pagi Indonesia itu yang membuat ya akhirnya dari yang tadinya terpuruk, merasa ditinggalkan ya, yang kemudian membuat kalian itu punya motivasi untuk hidup jadi lebih baik. Mungkin boleh cerita sambil berdiri, boleh? Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Di sini yang membuat kami di sini bisa berkembang. Mereka semua yang ngurus. Awal-awal kita, mereka masih lucu-lucu, ya toh. 2010 masih kita, 2011 kita, 2012 50% sudah mereka, 2015 sudah 100% mereka. Jadi hari ini mereka belanja mulai kerikil, beras dan semuanya itu mereka. Saya tidak tahu. Kalau kamu tanya, Butterfly Pictures-nya harus tanya ke Aci. Aci itu yang tahu, urus dengan XX1, CGV, wah dia jadi kayak orang top. Di Jakarta dipanggil Bu Aci gitu kan, begitu ketemu malah masih kinyis-kinyis. Iya, serius. Jadi ya itu Cici, sini, kamu di sini nah. Jadi kelihatannya aja Cantika, kamu ikut maju karena. Jadi kalau ada grup ya datang, yang nangani itu Cantika. Jadi mulai grup itu berapa orang datang, makan apa semua, pokoknya benar-benar well prepare. Itu Cantika. Cantika order ke dapur. Pokoknya harus gini. Dia semua yang ngatur. Jadi kecil-kecil belum. Jadi sekarang semua mereka. Jadi kalau kamu ke tempatku, kamu nanti masuk ruang finance ya, buka, celek gitu, isinya anak-anak kecil itu, lucu-lucu. Sumpah serius. Nanti kamu masuk gudang ya, warehouse saya itu kayak grosiran. Kecap tuh udah satu, pasti banyak. Semua sampai maaf pembalut lengkap. Kan semua free dari kita loh, itu lengkap. Jadi kayak grosiran. Kamu buka gudang yang jaga anak-anak. Lagi gitu. Gitu ya. Kalau belum puas saya puas kalian. Pertanyaannya negatif. Yes, pertanya lagi. Sudah. Cuma gitu aja udah puas. Sudah. Sudah. Lagi ya? Sudah. Oke, sama lagi yang pertanyaan tadi. Dia dari hari ini. Ya. Selamat pagi. Pagi, yes. Di sini saya mau bertanya. Saya jawab.
Mama supaya kamu tidak tegang. Ya tadi kan SPI tadi kan sekolahnya katanya sampai SMA saja ya Pak. Ya. Lalu lulusannya ini kemana? Apakah mereka juga dapat ijazah atau gimana? Terus apakah kalau misalnya kan ada mahasiswa baru Siswa, ya tidak apa-apa. Terus? Ada siswa baru Pak. Apakah tempatnya tuh nggak semakin penuh gitu loh Pak? Atau penuh terus kayak gitu? Sip, Ciami. Jadi kita ini masih level SMA. Kemurahan Tuhan tahun lalu kita sudah punya universitas sendiri. 9 September kemarin, B University namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Entrepreneur. Oke? Kita bisnis entrepreneur. Kami tidak membuka untuk mahasiswa di luar. Kenapa? Kami prioritaskan si kerucil-kerucil yang lucu-lucu ini dulu. Karena ada yang lulusan pertama di Selamat Pagi Indonesia 9 tahun lulus dari SMA dan kuliah. Oke, jadi kita kuliahkan dulu. Jadi kita prioritaskan anak-anak kami. Sekarang kita udah punya di university ini, kita akan memberikan gelar ke mereka S1 juga sama seperti Anda. Jadi mereka yang masuk ke SPI nantinya bisa pulang dapat 2 ijazah. Ijazah SMA sama ijazah S1. Nah, apakah ada yang lulus SMA tapi tidak melanjutkan di university? Ada! Banyak! Kenapa? Biasanya dipanggil desanya, dinikahkan. Loh ada! Ada di tempat kami itu anak usia 5 itu dilahirkan ibunya usia 14 tahun. Jadi anak kami itu lahir pada saat ibunya usia 14 tahun. Jadi bisa bayangin ya, karena di desanya itu menikah muda itu biasa. Justru